Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Seperti biasa, channel ini lebih suka membahas ilmu pengetahuan atau wawasan seputar dunia olahraga tempur untuk mencerdaskan para fans agar tidak terpaku hanya pada satu fighter hingga menjadi fanatik. Kenapa harus begitu? Karena jika fanatik, maka mau fighternya melakukan kesalahan dan mendapatkan kekalahan, yang ada hanya capek hati. Jadi kalau kita sudah cerdas dan memahami banyak aspek, terutama filosofi MMA, jadinya mau nonton fighter non-ranking pun tetap bakal seru. Mau nonton fighter mediocre atau nggak terkenal sekalipun, seru-seru aja. Yang justru terkadang fighter mediocre, seperti fighter yang bertarung di kartu prelims atau bahkan early prelims, menampilkan pertarungan yang lebih brutal dengan keindahan seni bela diri yang jauh lebih teknis. Nah, di series pembahasan kali ini, seperti yang pernah gue janjikan, bahwa channel ini akan membahas soal kenapa sih pencaksilat susah tembus UFC. Nah, sambil memulai pembahasan, jangan lupa sambil ngopi ya. Untuk praktisi pencaksilat, sebenarnya pernah ada yang bertarung di UFC. Buat yang lahir tahun 94, itu adalah tahun yang sangat bersejarah, karena di tahun itu ada UFC 2, di mana ada praktisi pencaksilat asal Spanyol bernama Alberto Serraleón. Dan dia adalah satu-satunya perwakilan pencaksilat di UFC. Jadi di UFC era awal, setiap fighter masih cuma punya kemampuan satu bela diri. Jadi di situ diadu tiap praktisi antar bela diri. Waktu itu Alberto Serraleón melawan praktisi Jiu-Jitsu asal Belanda, yaitu Remco Pardoel. Namun Alberto Serraleón kalah via submisi. Nah, terus kenapa kalah? Jika dilihat dari pertarungannya, sempat adu striking sebentar, tapi paling cuma 15 detik. Alberto langsung dibanting. Nah, setelah itu 9 menit pertarungan benar-benar di bawah hingga akhirnya kalah via submisi. Nah, silakan tulis di kolom komentar ya pendapat teman-teman soal pertarungan ini. Lalu ada lagi praktisi pencaksilat, yaitu Cheick Kongo, yang belajar di pencaksilat Setiahati Terate atau PSHT. Itu juga menurut Wikipedia. Yang tertulis Cheick Kongo itu sabuk coklat pencaksilat. Tapi setahu gue, di pencaksilat itu nggak ada sabuk coklat. Jadi ya gue masih kurang percaya sama Wikipedia. Berarti ada praktisi pencaksilat di UFC. Tapi yang jadi pertanyaan besar hingga sekarang, kenapa hanya mereka praktisi pencaksilat di UFC? Nah, ada sekitar 3 alasan kenapa pencaksilat hampir tidak digunakan oleh fighter UFC. Yang pertama, kalah populer. Emang sih populer banget di Indonesia, karena memang karya anak bangsa. Tapi secara global, pencaksilat hanya rame di Asia Tenggara. Sedangkan yang paling populer itu adalah gulat, tinju, muay thai, kickboxing, karate, Brazilian Jiu-Jitsu, judo, dan taekwondo. Gulat populer karena salah satu seni bela diri paling tua di dunia dan hampir bisa diterima di seluruh negara dan diterima dalam pelajaran sekolah karena kan gak baku hantam, yang bagus banget buat keseharian. Jadi wajar mayoritas juara UFC itu adalah pegulat, karena gulat itu bela diri yang paling populer. Jadi bagaikan sepak bola sebagai olahraga permainan paling populer di dunia. Kalau tinju dan muay thai bisa begitu populer karena adanya kompetisi yang sifatnya internasional. Pemerintah Thailand pun mensupport kompetisinya dan membuat para turis tertarik belajar hingga akhirnya dikembangin di negara sendiri. Kalau kickboxing, kita tahu semua Amerika Serikat itu loyal banget sama bela diri. Hampir semua event bela diri ada di Amerika. UFC dan SmackDown aja dari Amerika. Jadi di situ kesempatan mempopulerkan kickboxing. Kalau karate dan taekwondo mirip dengan gulat, yang mana para siswa diwajibkan mempelajari karate atau taekwondo. Kalau Brazilian Jiu-Jitsu, nah ini yang bikin gue iri sama Brazilian Jiu-Jitsu. Praktisinya itu kompak dan loyal untuk mengabdi mati-matian mempopulerkan Brazilian Jiu-Jitsu. Tahu sendiri kan keluarga Gracie, loyalnya sampai bisa mendirikan UFC dan membuat sekolah-sekolah Brazilian Jiu-Jitsu di Amerika hingga sangat populer. Begitu juga dengan judo. Master Mitsuyo Maeda sampai terbang dari Jepang ke Brazil buat mempopulerkan judo, sampai dirinya itu pernah memenangkan 2000 pertarungan. Sedangkan praktisi pencaksilat, gue belum tahu siapa yang hingga hijrah ke berbagai negara hanya demi mempopulerkan pencaksilat. Dan teman-teman tahu Jeet Kune Do? Yap, itu adalah seni bela dirinya ciptaannya bapak MMA, yaitu Bruce Lee.
Tapi kenapa di UFC hampir nggak ada praktisinya, dimana belum sempat mempopulerkan kayak keluarga Gracie. Jadi penerusnya atau pewarisnya nggak sebanyak Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi ini soal kurang populer aja, bukan nggak efektif. Karena Jeet Kune Do ini lengkap banget. Karena hampir semua aspek seni bela diri terangkum dalam satu bela diri. Tapi belakangan ini ada Iko Uwais dan Kang Yayan yang mempopulerkan pencaksilat lewat film, hingga filmnya terkenal di Amerika. Nah kalau lewat film itu efektif banget bro. Contohnya kayak Kung Fu dan Wing Chun bisa populer karena praktisinya bermain film seperti Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, Andy Lau, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan Muay Thai yang populer juga karena film Ong Bak. Bahkan yang membuat Israel Adesanya tertarik serius di bela diri karena nonton film Ong Bak. Jadinya gue berharap banget Iko Uwais, Kang Yayan, dan Joe Taslim terus mendunia membawa nama besar pencaksilat. Alasan kedua, tidak terlalu berkembang. Sebagai masternya Brazilian Jiu-Jitsu, transisi ke dunia MMA. Akhirnya Brazilian Jiu-Jitsu populer di MMA. Begitu juga dengan banyak pegulat yang transisi ke MMA. Tapi kalau praktisi pencaksilat, masih amat sedikit yang transisi ke MMA. Padahal, kalau adanya transisi, akan ada paket baru yang membuat pencaksilat itu terlihat efektif di MMA. Di mana gerakan-gerakan yang dianggap tidak terlalu penting atau tidak terlalu efektif akan hilang sendirinya dan akan termodifikasi dengan sendirinya. Tahu kan George St. Pierre? Dia itu bukan pegulat, dia itu praktisi karate. Tapi George St. Pierre tahu dan menguasai seni bela diri gulat menjadi sepaket dengan karate. Jadinya gulatnya itu mematikan, habis dibanting, terus dikontrol, terus di ground and pound. Jadi dengan paket sempurna itu, George St. Pierre bisa mengalahkan pegulat lainnya. Jadi bela diri itu nggak boleh monoton, alias harus berkembang. Dulu Brazilian Jiu-Jitsu kunciannya itu aja, tapi setelah banyak praktisinya, akhirnya muncul banyak kuncian baru. Nah kalau pencaksilat belum banyak praktisinya, terutama di negara penggila bela diri seperti Brazil, Rusia, dan Amerika Serikat. Jadi gue kurang suka sama orang yang membanding-bandingkan seni bela diri mana yang paling efektif. Ya bela diri itu bukan soal siapa yang paling efektif, tapi soal siapa yang paling berkembang. Contohnya Brazilian Jiu-Jitsu. Apakah Brazilian Jiu-Jitsu itu sangat efektif? Sebenarnya enggak juga. Brazilian Jiu-Jitsu nggak bisa digunakan kalau lawannya lebih dari satu. Begitu juga dengan gulat. Sebenarnya gulat itu sangat simpel, sama kayak judo, tapi karena berkembang, alhasil menjadi sangat mematikan. Nah pastinya jika sering digunakan, pencaksilat akan berkembang dan makin efektif gerakannya. Nah terbukti, Suwardi Becak Lawu ketika dirinya transisi ke pencaksilat ke MMA, dengan berarti wajib mempelajari bela diri lain, yaitu Brazilian Jiu-Jitsu. Akhirnya Suwardi mampu membuat paket mematikan, yaitu bahwa pencaksilat yang juga punya banyak kuncian lalu digabung dengan Brazilian Jiu-Jitsu, alhasil keluarlah berbagai kuncian yang belum pernah ada yang bisa mempraktekannya kecuali Suwardi. Sampai-sampai fans sebutnya itu adalah kuncian Wardikana alias Americana ala Suwardi. Oh ya, kenapa hampir 100% kemenangan Suwardi itu adalah via submisi, bukan via KO atau TKO? Jadi gue sempat DM-an sama jagoan kita yang rendah hati banget, yaitu Windri 45, yang mana Windri juga adalah praktisi pencaksilat. Kata Bung Windri, kalau lawannya sama-sama basicnya pencaksilat, ada kemungkinan ada teknik yang dipakai. Tapi kalau lawannya basicnya lain, jadi menyesuaikan aja sama lawan. Kalau saya sih begitu, menyesuaikan keunggulan lawan, tergantung siapa yang dilawan dan apa keunggulan lawan. Acuan saya hanya pada keunggulan lawan. Jadi sesuai apa kata Bung Suwardi, bahwa MMA itu momentum. Jadi tergantung momennya. Waktunya harus striking ya harus striking, tapi ketika lebih efektif di bawah ya ke bawah, lalu diakhiri dengan submisi. Nah tapi pasti masih penasaran, kenapa Bung Suwardi setidaknya pernahlah sekali menang KO. Nah itu akan menjadi alasan ketiga. Nah alasan ketiga yaitu terkekang oleh aturan. Nah ini alasan yang paling menarik. Orang tua kita atau bahkan kakek kita tahu bahwa pencaksilat sangat membantu atau mengusir atau melawan penjajah. Dan banyak penjajah yang mati karena pencaksilat. Nah karena tujuan untuk membela diri atau membunuh,
maka jelas nggak ada aturannya, alias bagian vital pun dihajar. Misalnya serangan ke belakang kepala penjajah, menotok leher atau bagian vital lainnya, mencolok mata hingga buta, hingga menyerang kemaluan. Dan pasti kita tidak akan pernah melihat, yaitu serangan memecahkan gendang telinga. Dan masih banyak lagi teknik yang sangat membunuh. Jadi karena banyak teknik yang terlalu mematikan, jadinya banyak teknik yang diilegalkan dalam kompetisi. Bahkan dalam kompetisi dilarang menyerang kepala. Nah, dari itu aja sudah jelas banyak teknik pencaksilat yang hilang, di mana IPSI hanya membolehkan 6 serangan, dan serangan seperti lutut dan siku itu dilarang. Berarti peraturan telah membunuh nilai membunuh jati diri pencaksilat. Maka dari itu, gue sangat menyukai MMA, di mana jati diri bela diri nyaris terlihat jelas. Jadi jangan heran, banyak pegulat yang mudah transisi ke MMA, karena hampir nggak ada serangan gulat yang dilarang. Sedangkan pencaksilat, setengahnya serangannya hilang, apalagi yang nggak full kontak. Nah, kalau di MMA, praktisi pencaksilat bisa lebih leluasa mempraktekkan jati diri pencaksilat, karena di MMA benar-benar full kontak. Sangat disayangkan karena pencaksilat itu salah satu bela diri yang hybrid, alias punya banyak unsur. Karena pencaksilat itu lengkap, karena ada pukulan, tendangan, bantingan, sapuan, kuncian, dan masih banyak lagi. Nah, kita sharing dengan sehat demi mencerdaskan sesama pecinta olahraga di kolom komentar ya. Jangan lupa olahraga, sekian dan terima kasih.